Zahra Ali, mahasiswi Universitas Sampurna dari Fakultas Ilmu Budaya. Dan saat ini saya bersama teman saya, Alex ini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian, tapi dia berasal dari Inggris. Jadi Alex ini saat ini saya akan mengajar tentang BIPA. Nah, sebelumnya apakah Alex sudah tahu apa itu BIPA? Iya, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Jadi BIPA itu adalah bahasa Indonesia dan penutur asing. Untuk lebih spesifiknya, saat ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing, tapi berbentuk pada sosial politik di Jakarta. Alex tahu Jakarta yang mana? Iya, Ya, nah dulunya Jakarta itu adalah ibu kota dari Indonesia, tapi sudah tidak. Ya, nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami isu-isu politik di Jakarta. Yang kedua, siswa dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan kosakata yang tepat, tentunya kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah siswa dapat menganalisis dan mendiskusikan topik sosial politik. Nah, di sini ada salah satu contoh video tentang sistem politik di Jakarta. Partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Nanti dari video ini, Alex melihat apakah ada yang Alex tidak mengerti atau tidak. Sejarah partai politik dimulai setelah lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, serta menjadi konsep kebangkitan nasional yang diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik seperti Nah, ini ada partai-partai yang ada di Indonesia. pada 3 November 1945, pemerintahan Ya, telah itu tidak ada. mengeluarkan maklumat bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya pemilihan umum dan lahirlah partai-partai baru. Dengan adanya partai politik, aspirasi-aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur. Nah, sejauh ini apa ada kalimat bahasa Indonesia yang Alex tidak mengerti? Belum ada. Jadi sampai sejauh ini masih dipahami. Untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of idea sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Partai politik di Indonesia melakukan tugas politiknya dalam kontestasi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, sekaligus proses menghasilkan pemimpin yang visioner dan negarawan. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dengan menggunakan sistem multipartai yang diikuti oleh 118 peserta pemilu. Pemilu di tahun 1971 menjadi pemilu pertama di era Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai politik. Pemilu 19 jadi era baru pemilu di Indonesia. Masyarakat memilih langsung calon wakil rakyat, presiden dan wakil presidennya. Pemilu 2009 adalah pemilihan umum langsung kedua di Indonesia, diikuti oleh 44 partai politik dengan 38 partai nasional serta 6 partai lokal Aceh. Dan tahun 2014, pemilu diikuti 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Kali ini, di tahun 2019, pemilu akan berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden. Pemungutan suara akan digelar dalam satu hari yang sama, yaitu Rabu 17 April 2019. Pemilu 2019 akan diikuti 16 partai politik nasional, yaitu serta 4 partai politik lokal di Aceh, yaitu pemilu dengan sistem multipartai lahir dari kompromi politik para founding fathers Indonesia. Meski cenderung sulit diterapkan, penggabungan sistem presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia mampu menghadirkan warna berbeda di antara negara-negara lain yang menerapkan dua sistem tersebut. Jika biasanya sistem tersebut tidak efektif dijalankan secara bersamaan dalam sebuah negara, Indonesia mampu memberikan contoh berbeda dan menunjukkan perkembangan demokrasi yang cukup positif. Kewajiban kita menjaga warna Indonesia tersebut melalui pelaksanaan sistem multipartai yang mampu menghadirkan efektivitas fungsi pemerintah, di mana sistem pemerintahan presidensial dapat didukung oleh penguatan lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan, serta perimbangan hubungan kelembagaan antara presiden dan legislatif.
sejauh ini ada yang tidak dimengerti? Apa maknanya pemilu? Pemilu. Nah, pemilu itu kalau di Indonesia untuk memilih presiden, memilih wali kota, gubernur itu harus dilakukan pemilu. Pemilu itu singkatan dari pemilihan umum. Nah, jadi sebagai warga Indonesia kita harus memilih pemimpin yang akan memimpin negara kita. Contohnya presiden seperti itu. Nah, tapi Alex, karena Alex berasal dari luar negeri, yaitu dari Inggris, jadi Alex tidak bisa memilih di Indonesia. Tentunya Alex harus memilih di negara asalnya Alex. Jadi pemilu itu adalah pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilakukan warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin. Nah, selanjutnya ada yang ingin saya tanyakan dari Alex lewat video tersebut. Nah, apa isu utama yang dibahas dalam video tadi? Soal umum Nah, di Indonesia. soal pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya, apa dampak dari isu untuk masyarakat yang ada di Jakarta lewat video tadi? Jadi mungkin sekarang banyak pilihannya dan awalnya lumayan banyak. Seperti kan tadi ada yang dari 1970 sampai 1970 dan 1995. cuma 3 pilihan benar. Tapi melihat perkembangan politik di zaman sekarang ini itu sudah sangat banyak partai, sehingga mengakibatkan banyak calon-calon yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin negara. Nah, selanjutnya, di sini ada tugas yang ingin saya berikan kepada Alex. Yang pertama, dari video tersebut tulis 5 kosakata baru yang Alex baru dengar di video tadi. Mungkin seperti tadi ada pemilu, Alex tadi itu kurang tahu. Tapi di sini tugasnya ada yaitu 5 kosakata baru dari video tersebut. Nah, tugas yang kedua kemudian yaitu buatlah satu kalimat dari salah satu kosakata tersebut. Nah, yang pertama kan itu tulis 5 kosakata. Yang kedua, buat kalimat tapi hanya pilih satu kosakata dari 5 kosakata yang Alex pilih. Boleh? Oke. Nah, jadi sejauh ini apakah Alex mengerti tentang MIPA dan dari video tadi tentang bahasa Indonesia itu apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Walaupun masih ada beberapa kalimat yang kurang Alex pahami. Oke, ya sudah kalau begitu pelajaran MIPA kita sampai di sini dulu. Terima kasih Alex buat waktunya.